Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini kita akan menjelaskan tentang tantangan Pancasila sebagai ideologi negara pada saat ini dengan mengungkapkan salah satu contoh faktual baik secara internal maupun eksternal dan berikan upaya agar ideologi negara Indonesia tetap pada marwahnya. Yang beranggotakan pertama Hivilia Putri, Aan Pratama, Hisban, Abdul Furqon, Lucy Rahma Asri. Materi pertama akan dijelaskan oleh Abdul Furqon. Pada Furqon, silahkan. Baiklah, materi pertama ialah pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara artinya seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara juga bermakna menjadikan Pancasila sebagai cita-cita atau visi. Hal ini tentunya berlaku untuk pemerintah dan seluruh warga negara. Pada hakikatnya, Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi, sebagai berikut. Yang pertama adalah dimensi realitas. Dimensi realitas mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Yang kedua, ada dimensi idealitas. Dimensi idealitas mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas, yang mana dimensi fleksibilitas mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Devi. Kepada Devi, silahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Di tengah perubahan zaman, persoalan yang perlu diwaspadai adalah ketika masyarakat, khususnya generasi muda, tidak lagi memandang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Dan pada era globalisasi, tantangan Pancasila sebagai ideologi negara adalah banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang dijangkau oleh seluruh anak bangsa seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme. Hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kekurangan efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Kemudian tantangan selanjutnya adalah eksklusivisme sosial yang terkait dengan arus globalisasi yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA. Bonus demografi yang akan segera dinikmati bangsa Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di tengah arus globalisasi. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aan. Kepada Aan, silahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang faktor internal dan eksternal Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi
pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua yaitu penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Yang kedua yaitu faktor internal. Faktor internal juga terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pertarungan ideologis antara negara-negara superpowerantara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua yaitu isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena terbukanya informasi. Yang ketiga yaitu meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran, dan kebakaran hutan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hisban. Kepada Hisban disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan upaya agar ideologi tetap pada marwahnya. Dengan tantangan Pancasila yang semakin berat, generasi bangsa diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Generasi bangsa dapat mempertahankan ideologi Pancasila dengan cara konsisten mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketuhanan yang Maha Esa dapat diwujudkan dengan toleransi terhadap orang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda. Kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku yang menghargai martabat sesama manusia dan tidak melakukan diskriminasi. Sila Persatuan Indonesia tercermin dalam sikap gotong royong dan usaha untuk menciptakan kerukunan. Sedangkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat Anda amalkan misalnya dengan menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Sementara itu, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam bentuk menghargai hak orang lain serta melaksanakan kewajiban. Sekianlah pembahasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan